Biar 10 menit aja lah. Yuk, lanjut lagi. Baru 1 menit, Tri. Baru 1 menit? Halo guys, apa kabar kalian? Jadi lama sudah nggak ketemu, saya Ria Arganta. Pada hari ini saya ingin memberikan kepada teman-teman atau menjelaskan kepada teman-teman tentang tugas yang saya dapatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu melakukan analisa job atau job analysis pada salah satu rangkaian kegiatan yang cukup menarik di Indonesia, yaitu kegiatannya adalah penetapan nomor calon Presiden pada pemilihan umum tahun 2019. Di sini saya diminta untuk melakukan analisa pekerjaan pada rangkaian kegiatan tersebut, di mana analisa tersebut terdiri dari yang pertama, mencari 11 jenis pekerjaan yang ada pada rangkaian kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya, ketika sudah menemukan 11 pekerjaan tersebut, saya diminta untuk mencari tahu bagaimana cara panitia untuk job analisis pada 11 pekerjaan tersebut. Dan juga saya diminta untuk membuat job analisis yang terdiri dari, yang pertama ada job spesifikasi, kemudian yang kedua ada job deskripsi. Nah, kemudian yang terakhir saya disuruh juga untuk menilai dan merevisi proses alur kegiatan ini, terutama alur koordinasi organisasinya antar pekerjaan, 11 pekerjaan yang nanti saya akan buat. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan tentang tugas saya, ada baiknya saya menceritakan sedikit apa sih itu sebenarnya dari job analisis. Job analisis itu sebenarnya adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi berupa, yang pertama, what people do atau apa yang dilakukan oleh orang pada suatu kegiatan kerja tertentu. Kemudian yang kedua, itu ada what kind of person is needed on that job. Orang seperti apa yang harus menempati posisi pada suatu pekerjaan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan job analysis. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide ya. Jadi di sini job analysis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada job description atau deskripsi pekerjaan, dan yang kedua ada job specification atau job spesifikasi. Nah, di mana kalau job description ini lebih mengarah kepada apa sih pekerjaan itu sebenarnya. Di mana job deskripsi ini nanti terdiri dari 3. Yang pertama ada responsibilities, tanggung jawab, jadi payung pelindungnya. Kemudian yang kedua ada duties atau penjabaran dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja yang menyokong responsibilities itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga ada task atau tugas, di mana tugasnya adalah berbagai macam kegiatan spesifik yang digunakan untuk mewujudkan duties yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu Ari dengan posisi kerja sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi di sini Ari sebagai hamba Tuhan ini mempunyai responsibilities, ya, di mana responsibilitiesnya adalah menjalankan perintah atau ajaran Tuhan. Kemudian di sini apa saja yang harus dikerjakan Ari untuk menjaga responsibilitiesnya, yaitu di sini ada duties yang berupa 1, tentu harus mempelajari ajaran Tuhan. Kemudian yang kedua, menerapkan ajaran-ajaran Tuhan. Dan yang ketiga, menyebarluaskan kebaikan. Nah, itu dutiesnya. Nah, kemudian bagaimana agar duties ini bisa terwujud dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih detail, yaitu task. Nah, di sini tasknya tentu, yang pertama, Ari harus mempelajari kitab suci, yang sudah menjadi hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, dia harus melakukan kegiatan amal. Dia harus melakukan seminar keagamaan, menyebarkan keagamaan dan kebaikan, dan pekerjaan-pekerjaan detail lainnya. Nah, itu contoh dari job deskripsi atau job description. Baik, kita kembali lagi. Sekarang kita ke bagian yang agak bawah. Di bawah itu ada job specification atau spesifikasi pekerjaan, di mana di sini terdiri dari ada knowledge. Knowledge itu lebih ke ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh seorang personal, yang biasa diukur dari jenjang pendidikan. Pada umumnya diukur dari jenjang pendidikannya. Kemudian yang kedua ada skills, di mana skills ini lebih kepada sesuatu yang bisa diperoleh oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara berlatih dan terus berlatih. Dan di sini juga ada abilities. Jadi abilities-nya adalah sebuah bakat yang memang sudah dibawa sejak lahir oleh orang tersebut. Jadi di sana ada sedikit perbedaan antara skills dan
abilities. Baik, jadi contohnya kembali lagi tadi Ari dengan posisi sebagai hamba Tuhan. Nah, di sini knowledge atau tingkat pendidikan, knowledge atau yang pada umumnya dibilang tingkat pendidikan yang diperlukan oleh Ari itu adalah dia harus setidaknya tamat jurusan budi pekerti. Dia harus mempunyai ilmu pengetahuan budi pekerti, karena rugi kalau misalnya menjadi hamba Tuhan, belajar agama tapi tidak paham sama sekali budi pekerti, tidak ada humanismenya di sana, jadi rugi. Jadi syaratnya knowledge-nya dia minimal menguasai budi pekerti. Kemudian di sini yang kedua ada skills, jadi sesuatu yang bisa dipelajari ya. Untuk menguasainya tuh bisa dengan belajar. Jadi di sini skills-nya ada, Ari itu wajib menguasai aksara Bali dan Cina untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha mungkin. Kemudian di sini Ari dituntut bisa untuk membaca kaligrafi untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian di sini Ari juga harus bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk membaca kitab suci Bible mungkin. Jadi di sini skills ini dibutuhkan untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian di sini yang terakhir ada abilities, sesuatu yang sudah dibawa sejak lahir. Di sini contohnya mempunyai spiritualisme yang tinggi. Nah, ini kan nggak semua orang bisa merasakan spiritualisme tinggi. Hanya orang-orang berbakat yang memang membawa bakatnya dari lahir saja mempunyai spiritualisme tertinggi. Walaupun ada yang bilang bisa diasah, tapi itu benar-benar butuh waktu yang lama. Berbeda dengan belajar aksara Bali dan kaligrafi, ya. Di skills itu bisa dipelajari lebih cepat dan memang lebih terstruktur belajarnya ketimbang belajar spiritualisme. Kemudian contoh lainnya dari abilities yang dibutuhkan, memiliki mata ketiga, bisa melihat sesuatu yang gaib. Nah, itu kan sesuatu yang memang sudah dibawa dari lahir, dan itu nggak semua orang bisa belajar hal seperti itu. Jadi itu bedanya skills dengan abilities. Jadi ketiga ini dikombinasikan nanti akan menjadi job specification atau job spesifikasi. Kembali lagi ke bakar, jadi nanti job description dan job spesifikasi ini jadi kesatuan, itu disebut dengan job analysis. Di mana job analysis ini nanti akan digunakan sebagai dasar ya, untuk HR atau Human Resource Management dalam menentukan yang pertama staffing, merekrut orang ya. Kemudian yang kedua training and development untuk melatih dan mengembangkan pegawainya. Kemudian performance appraisal untuk melakukan penilaian kinerja. Safety and health untuk menentukan bagaimana sih pakem keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Kemudian menentukan employees and labor relation dan juga legal consideration. Jadi aspek-aspek hukum ya dan relasi kerja. Jadi semua itu membutuhkan analisa job terlebih dahulu atau job analysis. Jika teman-teman sudah mengerti job analysis, maka sekarang kita akan lanjut ke tugas yang saya dapatkan. Jadi di sini yang pertama saya diminta untuk menganalisa 11 pekerjaan yang ada di rangkaian kegiatan penetapan nomor calon presiden pada pemilu 2019. Kita akan analisa kemungkinan posisi pekerjaan apa saja yang ada. Jadi di sini ada 3 event penting. Yang pertama ada pendaftaran, cek kesehatan, dan penetapan nomor urut. Jadi di sini pendaftaran, pertama presiden dan calon presiden ini akan datang, ya ini mekanismenya, akan datang ke tempat pendaftaran yang dibuka mulai dari pukul 8 pagi. Kemudian nanti ketika pasangan capres dan cawapres ini masuk kantor KPU ya tempatnya, nanti di sana calon presiden dan cawapres akan diarahkan menuju ruang tunggu. Dari sini saya menganalisa, jadi di sini pasti ada petugas keamanan yang menjaga keamanan di sana. Dan yang kedua pasti ada petugas LO yang menemani setiap partai, yang mengarahkan, yang menjadi penengah antara partai dan KPU. Setelah itu nanti pasangan capres dan cawapres yang transitnya akan menunggu giliran di ruang tunggu. Nah, nunggu giliran di ruang tunggu ini pasti dia akan ada yang memberikan makanan di sana. Jadi saya asumsi di sini ada petugas konsumsi yang mengatur makanan untuk semua pihak, tidak hanya undangan tapi juga panitia yang sedang bekerja. Kemudian lanjut lagi di sini setelah di ruang transit, pasangan capres dan cawapres ini akan mendaftarkan diri di ruangan pendaftaran. Nah, di sini yang menerima berkas pendaftaran tersebut sudah pasti petugas administrasi. Kemudian nanti file yang sudah disetorkan ini nanti akan diverifikasi oleh petugas verifikasi. Ya, jadi ada petugas administrasi, ada juga petugas verifikasi. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, setiap calon presiden dan wakil presiden diberikan waktu untuk melakukan konferensi pers. Nah, jadi di sini tidak hanya calon presiden dan wakil presiden yang melakukan konferensi pers, namun juga panitia pasti juga melakukan konferensi pers kepada awak media di sana. Jadi di sini saya rasa memerlukan petugas juru bicara.
Kita lanjut sekarang ke event yang kedua, yaitu cek kesehatan. Di sini cek kesehatan sudah pasti membutuhkan 2 petugas. Yang pertama dokter dan suster sebagai asisten dokter tersebut dalam memeriksa. Lanjut ke event yang terakhir, yaitu penetapan nomor urut. Di mana penetapan nomor urut ini cukup sederhana. Calon presiden datang, kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Ketua KPU menjelaskan mekanisme penetapan nomor, kemudian eksekusi pengambilan nomor urut, dan yang terakhir konferensi pers. Saya rasa panitia atau petugas di penetapan nomor urut ini sama dengan petugas yang di event yang penting yang pertama, yaitu pendaftaran. Jadi saya asumsikan posisi pekerjaan yang ada di sana adalah sama. Baik, jadi di sini ada 11 posisi pekerjaan yang bisa diisi. Yang pertama adalah KPU sebagai ketua ya. Kemudian yang kedua ada operator teknis yang mengatur untuk terkait tentang listriknya, segala hal macam teknis lah intinya. Sarana prasarana semua diatur oleh operator. Kemudian ada petugas keamanan, ada petugas konsumsi, petugas LO, petugas pendaftaran administrasi, petugas verifikator, kemudian ada dari juru bicara dari KPU, dan dari outsourcingnya itu ada dokter dan juga suster. Di mana nanti perjalanan kegiatan ini akan dipantau oleh Bawaslu atau panitia yang bertugas khusus mengawasi kegiatan pemilihan umum. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jadi saya ingin menekankan bahwa analisa yang saya lakukan untuk job deskripsi dan job specification ini masih terbatas ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pembuatan job analysis dengan sebaik-baiknya ya berupa job deskripsi dan job specification, teman-teman dapat lihat itu di bukunya Dassler ya. Jadi contoh yang lebih benar dan lebih fix. Jadi di sini lengkap. Mulai dari ada job title-nya ya. Dari ini ada job title-nya, ada recommendary salary grade, ada job family, division-nya apa, department-nya apa. Kemudian juga job kodenya ini apa ya. Kalau di perusahaan kan ada kode job-nya kayak gitu. Nah, kemudian juga ada ini apa statusnya, apakah udah expired atau tidak. Jadi untuk job analisa itu sebenarnya ada masa expirednya. Jadi setiap berapa tahun tergantung dari human resource masing-masing. Ya job analysis itu pasti bisa expired. Tidak ada yang lekang oleh waktu. Keabadian absolut itu hanyalah perubahan. Asik. Jadi job analysis juga begitu, dia akan terus berubah. Jadi di sini kemana pelaporannya, lokasinya, dan tanggal juga ada di sini. Setelah itu baru dibuat kesimpulan dari job analisisnya, apa saja kesimpulannya. Kemudian scope dan impact dari jobnya, ya, job analisis yang benar-benar lengkap. Kemudian nanti, di sini baru ya, yang saya mungkin akan bahas nanti itu cuma knowledge, experience, skills, ya. Analisis selanjutnya yang saya buat tentang 11 pekerjaan itu cukup sederhana. Jadi ini yang bentuk kompleks dan bentuk formal ini seperti ini, ya, seperti ini contohnya. Bisa teman-teman lihat di bukunya Dassler. Jadi di sini ada required knowledge, relate work experience-nya, formal education or equivalent-nya, skills, dan lain sebagainya. Jadi ini versi detail dari job analysis. Kemudian selanjutnya juga ada primary responsibilities-nya apa sih responsibilities-nya sebenarnya. Kemudian juga ada di sini duties dan juga tasks yang harus dilakukan. Nah ini bisa baca sendiri. Nah jadi inilah dia job analysis yang benar-benar real pada perusahaan. Nah jadi untuk analisis yang selanjutnya saya akan lakukan adalah analisis sederhana terkait tentang job deskripsi dan job spesifikasi. Jadi sekian ya, semoga di materi selanjutnya pembahasan 11 pekerjaan itu teman-teman bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan job analysis. Jadi pokoknya hanya 2 sih, job deskripsi dan job spesifikasi. Baik, jadi saya akan melanjutkannya ke 11 tahapan pekerjaan yang ada di pemilihan dari pendaftaran bakal calon pemilihan presiden sampai dengan pengumuman nomor calon presiden. Baik, kita lanjut. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kira-kira bagaimana sih panitia pemilihan dan penetapan nomor urut calon presiden ini
memilih atau melakukan job analysis untuk posisi pekerjaan yang ada. Jadi di sini menurut pandangan saya, berdasarkan asumsi saya, mungkin cara yang pertama yang mereka lakukan untuk menganalisa pekerjaan adalah dengan di peraturan-peraturan yang harus diikuti. Jadi di sini pasti panitia beracuan terlebih dahulu dari peraturan-peraturan tersebut. Setelah melihat peraturan tersebut, saya asumsi saya yang kedua, panitia ini melakukan job analisa dengan cara melihat laporan pertanggungjawaban panitia tahun lalu. Jadi setiap tahun kegiatan kan pasti ada laporannya. Ada laporan, biasanya laporan itu memuat keseluruhan kegiatan pada tahun tersebut, termasuk posisi-posisi pekerjaan yang ada di sana. Bahkan juga di sana biasanya terdapat kelebihan dan kekurangan sistem kerja yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi dengan melihat laporan pertanggungjawaban tahun lalu, panitia tahun sekarang dapat melakukan job analisa dengan lebih tepat dan lebih mantap, karena bisa menempel bahkan kira-kira job analisa tahun lalu yang salah itu di mana, sekarang bisa ditempel dengan lebih baik. Jadi asumsi saya, selanjutnya yang ketiga adalah dengan membandingkan job analisis serupa di bidang posisi kerja yang sama pada tempat lain. Contohnya, misalnya di sini ada panitia LO yang bertugas menangani partai. Gitu. Jadi job analisis yang dicari oleh panitia ini, dia akan mencari job analisis LO yang ada di luar pemilihan presiden ini. Mungkin dia ambil contoh terdapat job analisis LO di negara Singapura, gitu misalnya sudah ada, maka panitia bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk membuat patokan membuat job analisis LO di kepanitiaan ini atau event ini. Selanjutnya adalah saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian job spesifikasi dan job description dari 11 posisi pekerjaan yang sudah saya temukan pada event ini. Jadi sekali lagi ini asumsi ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mempunyai data pekerjaan yang lebih valid pada event ini, event dari pendaftaran presiden sampai dengan penetapan nomor calon presiden dan wakil presiden, teman-teman bisa komen langsung di bawah ya. Karena ini berdasarkan asumsi saya, observasi sederhana. Jadi di sini saya sampaikan saja langsung yang pertama, yaitu ada posisi pekerjaan yaitu sebagai ketua panitia, di mana ini berdasarkan info yang saya baca itu diisi oleh petugas KPU, yaitu petugas pelaksana teknisnya. Di sini saya asumsikan dia sebagai ketua, di mana ketua ini mempunyai responsibilities yaitu memastikan keberhasilan kegiatan dari awal pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden sampai dengan penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua di sini menjelaskan mekanisme pekerjaan ya, dan tata cara pelaksanaan kegiatan ini keseluruhan kepada seluruh panitia agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya. Jadi rekan mengajarkan semua anggotanya, memastikan anggotanya untuk mengerti tentang tata cara pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga di sini adalah mengontrol jalannya kegiatan pelaksanaan ini agar kegiatan ini tetap berjalan dalam relnya. Jadi supaya nggak melenceng, ini tugas ketua untuk mengontrol. Kemudian di sini ada beberapa task atau tugas yang harus dilaksanakan ketua untuk mewujudkan datis tersebut. Jadi di sini yang pertama adalah ketua itu harus membuat rancangan tata pelaksanaan dari pendaftaran sampai penetapan nomor. Kemudian di sini ketua juga harus mengadakan rapat, baik itu rapat perencanaan dan rapat koordinasi kepada seluruh anggota panitia pelaksana kegiatan. Kemudian di sini juga ketua harus melakukan cek kontrol, selalu melakukan cek kontrol kepada anggota-anggotanya. Kemudian di sini ketua harus memimpin jalannya penetapan nomor calon presiden dan wakil presiden. Kemudian di sini ketua juga wajib berkoordinasi dengan ketua masing-masing dari tim di tiap posisi pekerjaan yang ada. Kemudian yang terakhir, di sini ketua yang sangat paling penting adalah ketua di sini bertugas untuk memberikan ACC atau memberikan perizinan terhadap laporan yang dibuat oleh tim verifikator terkait tentang lolos atau tidaknya bakal calon kandidat presiden dan wakil presiden menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi sebelum kesalahan-kesalahan dan berbagai macam pengumuman itu dipublis ke publik oleh petugas administrasi, maka
data atau informasi yang akan dipublis itu harus sebelumnya di-ACC oleh ketua itu sendiri. Jadi, lanjut lagi setelah job deskripsinya, di sini ada job spesifikasinya, di mana di sini untuk knowledge-nya, di sini ketua itu minimal telah menempuh pendidikan S1, minimal ya, minimal. Jika ada yang gelar lebih tinggi itu akan diutamakan. Di mana di sini yang diutamakan itu adalah tamatan dari hukum atau tata negara, karena ini dia akan memimpin pemilihan presiden. Kemudian yang kedua, dia ini sudah berperan aktif mengikuti organisasi minimal selama 3 tahun. Kayak ini acara yang benar-benar krusial untuk negara Indonesia ya. Jadi setidaknya begitu, orang yang menduduki posisi ini harus sudah lancar dan sudah terbiasa dengan yang namanya kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman dalam bidang administrasi minimal 2 tahun. Jadi di sini kenapa administrasi menjadi penting? Karena ini adalah proses pendaftaran dan pengumuman atau penetapan nomor calon presiden. Dimana di sini kegiatannya benar-benar penuh tentang tata administrasi, pendaftaran dan verifikasi berkas, memastikan berkas itu benar atau tidak dan segala macam. Jadi penting bagi ketua untuk mengetahui atau memiliki pengalaman di bidang administrasi. Di sini kemudian lanjut lagi untuk skills ya. Jadi di sini ketua wajib mengetahui atau menguasai penggunaan teknologi, baik itu teknologi yang berbentuk hardware yang nyata gitu, maupun yang berbentuk software. Karena di sini kita bermain administrasi dan sudah berbau digital dengan proses penjemputannya, jadi penting bagi ketua untuk mengetahui atau memahami penggunaan teknologi guna mempercepat dan membantu proses kegiatan ini. Kemudian yang kedua, ketua di sini wajib mempunyai skill dalam hal public speaking. Public speaking di sini ketua benar-benar harus mampu untuk menyampaikan informasi, ide dan pikirannya kepada keseluruhan panitia agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, agar memberi komandonya juga baik. Jadi harus menguasai public speaking atau terbiasa berbicara depan orang banyak. Apalagi di sini salah satu job desk adalah memimpin jalannya kegiatan penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden. Jadi penting skill public speakingnya. Kemudian di sini ada abilities, sesuatu yang memang sudah dia bawa sejak lahir gitu. Jadi di sini abilities yang dibutuhkan adalah pasti mempunyai jiwa kepemimpinan, karismatik orangnya gitu. Kemudian dia ini adalah teliti dan juga sekaligus komunikatif dalam menyampaikan informasi yang dia miliki. Kemudian mampu bekerja dalam tim dan pandai dalam mengambil keputusan di saat yang krisis atau kritis. Jadi cepat tanggap mengambil keputusan. Jadi itu job deskripsi dan job spesifikasi yang dibutuhkan dari ketua. Kemudian kita lanjut lagi ke petugas keamanan. Nah, di sini job deskripsi yang dibutuhkan dari petugas keamanan. Jadi yang pertama, responsibilities yang dia punya di sini adalah menjaga keamanan kegiatan, baik dari awal sampai akhir. Ya. Itu responsibilities-nya. Kemudian di sini ada duties-nya untuk mewujudkan responsibilities itu ada, yaitu 2. Yang pertama, menjaga media pers agar tetap tertib dan tidak kacau, ya, pers. Kemudian yang kedua, menghalau segala macam kemungkinan terjadinya kekacauan, baik dari dalam maupun luar. Dalam mungkin ada orang yang ingin rusuh atau kekacauan cekcok mulut antar partai, mungkin gesekan antar partai di sana. Kalau luar mungkin terkait masa-masa pendukung yang mencoba untuk menerobos masuk dan lain sebagainya. Jadi ini tugas atau duties dari petugas keamanan itu sendiri. Nah kemudian di sini tasnya atau tugas yang harus dilakukan oleh petugas keamanan ini adalah yang pertama jelas membuat protokol pencegahan kekacauan, baik untuk mencegah kekacauan dari masa pendukung. Jadi mereka harus membuat protokol agar masa pendukung yang berada di luar gedung ini tidak memaksa menerobos masuk. Kemudian juga petugas keamanan harus membuat protokol di dalam ruangan, protokol bagaimana agar mengurangi, contohnya misalnya media di ruang pers agar tidak rusuh atau partai agar tidak terjadi cekcok mulut. Di sini petugas keamanan bertugas memiliki tugas itu. Kemudian di sini ada membuat dan mengatur batas media di area konferensi pers yang sudah saya katakan sebelumnya.
Kemudian juga ada menjaga bakal calon presiden dan wakil presiden yang mendaftarkan dirinya maupun calon presiden dan wakil presiden pada saat kegiatan penetapan calon nomor. Jadi ini harus dijaga. Kan biasa masa pendukung atau bahkan mungkin misalnya ada calon kandidat A, ya, dia jalan-jalan gitu, dia mau jalan masuk ke ruangan, tapi ada masa pendukung yang berusaha menyerang calon ini. Nah, di sini petugas keamanan bertugas untuk melindungi mereka, memastikan keselamatan mereka, tugas keamanan. Kemudian juga selain bakal calon dan calon presiden, yang perlu dilindungi oleh panitia keamanan ini adalah panitia itu sendiri dan juga panitia undangan-undangan yang diminta untuk menghadiri kegiatan ini, dan juga yang paling penting adalah juru bicara atau bahkan ketua dari panitia pelaksana ini yang biasanya selalu menjadi incaran khalayak ramai gitu. Maksudnya selalu menjadi incaran masa pendukung di luar gedung mungkin, atau pers yang memaksa untuk mewawancarai dan lain sebagainya. Jadi tugas keamanan ini bertugas untuk menjaga mereka. Jadi di sini job spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi petugas keamanan itu yang pertama untuk di knowledge. Jadi di sini karena petugas keamanan ya nggak terlalu perlu kecerdasan dan kepintaran dan segala macamnya. Jadi di sini minimal telah menempuh pendidikan SMA atau SMK minimal. Kemudian yang kedua pernah bekerja setidaknya di bidang keamanan lebih dari 1 tahun. Karena orang-orang yang direkrut pada kegiatan besar ini harus orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman cukup tinggi, bukan yang belum pernah tiba-tiba jadi keamanan bisa masuk, bukan. Jadi mencari orang yang memang sudah pernah bekerja dalam bidang ini. Kemudian skills di sini diutamakan orang-orang yang memiliki skills dalam bidang olahraga atletik. Ya. Jadi di sini yang diutamakan adalah orang-orang yang bisa menguasai bela diri. Kemudian untuk abilitiesnya di sini orang yang dicari itu haruslah cepat dan cekatan, memiliki fisik yang kuat dan juga memiliki tinggi yang memadai. Jadi 173 cm ke atas. Jadi pendeknya tidak boleh terlalu pendek karena petugas keamanan bukan maksud body shaming, tapi dalam mencari petugas keamanan ya pasti harus mencari yang tinggi dan juga badannya berisi. Itu abilities. Kemudian lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya, yang pekerjaan nomor 3 yaitu Liaison Officer Partai atau LO Partai. Nah, di sini responsibilities dari LO itu sendiri adalah menjadi pihak tengah, perantara tengah antara panitia dengan pihak peserta. Atau di sini pesertanya adalah partai. Jadi di sini duties-nya yang dimiliki oleh LO adalah yang pertama memberikan informasi yang setepat-tepatnya dari panitia kepada pihak peserta atau partai. Kemudian di sini yang kedua, LO harus memahami keseluruhan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan peserta atau partai yang bersangkutan yang di LOI. Nah di sini, baik, jadi di sini tugas pertama atau task pertama yang harus dilakukan LO adalah yang pertama membina hubungan yang sebaik-baiknya dengan partai dengan berbagai macam cara. Ya. Kemudian yang kedua menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh pihak partai. Jadi misalnya partai nanya di mana ruangannya ini, LO harus menjawab dengan cepat. Bagaimana mekanisme pendaftaran ini, LO harus memberikan informasi dengan cepat dan juga tepat kayak itu. Kemudian di sini menyajikan informasi. Sebelum ditanyai, dia harus menyampaikan informasi terlebih dahulu dengan menggunakan media apapun kepada si partai dengan tujuan untuk membuat partai ini atau peserta kegiatan mengerti betul tentang tata cara atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini juga tugas dari LO adalah secara proaktif menyelesaikan konflik dan mengatasi masalah yang terjadi khususnya pada partai yang mengikuti kegiatan. Misalnya ada gesekan antar partai nih pas kegiatan, LO harus bisa menenangkan masing-masing dari partai tersebut. Atau mungkin misalnya ada satu partai yang marah, merasa dicurangi dan segala macam, di sana LO harus bisa menengahi langsung, menjabarkan apa, memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi dalam intern panitia, tanpa menghancurkan atau merusak citra panitia itu sendiri.
Jadi tugas LO cukup berat, ada terdepan dari peserta itu sendiri. Kemudian juga LO bertugas untuk menerima keluhan-keluhan dari pihak partai. Nah, job spesifikasi yang dibutuhkan dari petugas LO. Jadi yang pertama untuk knowledge-nya, jadi di sini petugas LO itu minimal menempuh pendidikan S1 minimal. Yang diutamakan di sini adalah orang yang tamat S1 dari sastra dan juga bahasa, juga LO ya. Jadi diutamakan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan lainnya. Kemudian di sini pernah bekerja di bidang yang sama, minimal 2 tahun. Dan diutamakan orang-orang yang mempunyai pengalaman kerja di bidang LO dan pernah bekerja dalam event-event pemerintahan pastinya. Kemudian yang ketiga, memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ilmu politik atau dunia politik, karena LO kan garda terdepan dari para partai gitu. Jadi sedikit tidaknya LO harus mempunyai kepintaran dan kecerdasan yang setara dengan pesertanya agar LO-nya tidak dibodoh-bodohi oleh peserta tersebut. Kemudian di sini skills yang harus dimiliki oleh LO itu adalah yang pertama, bisa multinational language, bisa berbahasa berbagai macam bahasa gitu, agar mudah. Kemudian harus pandai dalam bidang public speaking. Public speakingnya harus bagus, karena berbicara di depan orang banyak. Peserta kan memang calon presiden dan wakil presiden hanya 2 orang, tapi kan pasukan yang mengantar mereka kan banyak. Jadi LO harus memiliki skill public speaking yang benar-benar baik. Kemudian di sini abilities atau sesuatu yang dibawa sejak lahir yang harus dimiliki oleh LO, itu yang pertama adalah mereka harus good looking, baik cowok atau cewek. Ini sekali lagi bukan body shaming, tapi jika nama juga LO, garda terdepan, jadi agar mungkin pesertanya merasa adem melihat yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, jadi diutamakan yang good looking untuk menjadi LO ketimbang yang kurang. Kemudian di sini setidaknya memiliki tinggi di atas rata-rata. Nah, rata-rata tinggi orang Indonesia saya nggak tahu, tapi yang jelas tidak harus di atas rata-rata. Jadi agar sekali lagi LO memang pure harus menonjolkan di penampilan dia, wibawa dia, agar dia tidak diremehkan oleh peserta. Dalam membimbing peserta dia tidak diremehkan karena penampilannya. Jadi itu untuk LO. Baik, jadi di sini selanjutnya kita akan membahas tentang tim administrasi pendaftaran. Nah, di sini responsibilities dari tim administrasi ini adalah mengurus pendaftaran, administrasi, dan membuat pengumuman tertulis. Pengumuman tertulis itu misalnya ada administrasinya salah di tahap 1, dia harus membuat pengumuman tertulis terkait itu, atau siapa yang lolos, siapa yang nggak lolos. Tim administrasi pendaftaran inilah yang membuat pengumuman tersebut. Nah, duties yang dimiliki oleh tim pendaftaran administrasi ini adalah yang pertama sudah pasti mengurus berkas pendaftaran yang masuk. Jadi tim administrasi inilah yang menerima berkas-berkas yang diserahkan oleh bakal calon presiden dan wakil presiden ketika melakukan proses pendaftaran. Kemudian di sini yang kedua melakukan penginputan data. Nah, ini kan sekarang semuanya sudah serba digital agar tercatat di dunia digital juga. Jadi data-data yang sudah masuk berupa kertas-kertas yang disetorkan oleh pihak bakal calon presiden dan wakil presiden itu diinput ke dalam komputer, digitalisasi lah modelnya, agar bisa digunakan sebagai arsip dan tidak menghindari resiko kehilangan berkas gitu, karena sudah diinput ke dalam komputer atau laptop, didigitalisasikan. Kemudian di sini tim administrasi juga bertugas untuk membuat daftar pengumuman bagi yang lolos maupun yang bermasalah, karena di sini ada step-stepnya dia. Jadi ada dua kali revisi bagi bakal calon yang melakukan kesalahan administrasi. Nah, di sini pekerjaan-pekerjaan rinci yang harus dilakukan dari pihak administrasi ini adalah yang pertama sudah jelas dia harus menerima berkas di loket pendaftaran, menerima berkas dari bakal calon presiden dan wakil presiden. Kemudian di sini juga mengecek kepastian informasi umum ya dari penyetor. Jadi kalau nanti untuk pengecekan yang lebih detail akan dilakukan oleh verifikator, tapi di sini
untuk informasi umum itu seperti nama bakal calon, tanggal lahir, foto, dan lain sebagainya yang bisa di cross check secara sederhana. Itu akan di cross check oleh tim administrasi pendaftaran langsung. Kemudian di sini task selanjutnya adalah melakukan penginputan data dengan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian membuat rekapan daftar calon-calon yang lolos atau tidak bermasalah. Selanjutnya membuat rekapan daftar calon bakal calon presiden wakil presiden yang bermasalah dalam bidang administrasi. Kemudian nanti berkoordinasi dengan tim verifikator terkait informasi siapa sih bakal calon yang bermasalah ketika sudah dicocokkan datanya dengan kenyataannya oleh tim verifikator. Di sini ada koordinasi. Kemudian di sini job spesifikasi yang diperlukan untuk petugas administrasi ini adalah yang pertama. Jadi dalam knowledge-nya di sini diperlukan adalah orang yang sudah menempuh pendidikan S1 minimal S1 dalam segala bidang. Jadi bidang apapun boleh, ya, tapi minimal menempuh pendidikan S1 di skala bidang jurusan. Jadi tidak ada jurusan yang diutamakan di sini. Kemudian di sini pernah bekerja di bidang yang sama minimal 2,5 tahun. Kenapa cukup lama jaraknya 2,5 tahun? Karena di sini mereka adalah tim teknis yang berada di garda yang paling depan. Jadi jika merekrut orang yang memiliki pengalaman masih 2 tahun ke bawah, gitu ya, 2 tahun ke bawah, 1 tahun 6 bulan, nanti dikhawatirkan akan menimbulkan human error, gitu, melakukan kesalahan-kesalahan administrasi karena kesalahan manusianya. Jadi untuk mencegah itu dicari yang sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun. Makin lama pengalamannya makin dipertimbangkan. Kemudian juga di sini setidaknya pernah memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan apapun itu. Setidaknya pernah bekerja di bidang pemerintahan. Kalau tidak bekerja langsung, seenggaknya pernah mengikuti proyek-proyek atau kegiatan yang diadakan oleh pemerintah terkait bekerja. Mungkin misalnya ada survei dari dinas apa, dia pernah jadi bekerja di tim survei tersebut dan lain sebagainya. Setidaknya pernah melakukan pekerjaan di bidang pemerintahan. Kemudian untuk skills, ya, karena tim administrasi ini mengurus administrasi, otomatis skills yang harus mereka wajib miliki itu adalah skills yang terkait tentang administrasi seperti yang paling basic Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, ataupun aplikasi-aplikasi data penginputan lainnya. Jadi ada banyak aplikasi penginputan, setidaknya mereka sudah pasti atau sudah mengerti dengan hal-hal seperti itu. Kemudian di sini abilities yang harus dimiliki oleh tim administrasi adalah yang pertama teliti, mereka mengurus berkas, kemudian cermat, namun juga bisa bekerja dengan cepat. Jadi bukan 3, teliti, cermat, dan juga cepat. Nah, di sini sangat diwajibkan tim administrasi tidak boleh yang namanya memiliki buta warna. Jadi matanya harus benar-benar normal, karena tugas administrasi ini merupakan tugas yang memang cukup ringan tapi krusial jika salah dilakukan. Jadi diusahakan yang tidak buta warna. Baik, jadi selanjutnya di sini ada tim verifikator data. Nah, jadi di sini kewajiban dari tim verifikator di sini adalah melakukan fungsi verifikasi, dan setelah melakukan fungsi verifikasi adalah melaporkan hasil verifikasi kepada ketua. Di mana di sini duties-nya adalah terwujudnya laporan verifikasi yang akan disampaikan kepada ketua. Pekerjaan atau task yang harus dilakukan dari tim verifikator data ini cukup sederhana sebenarnya. Yang pertama adalah meneliti dan memverifikasi semua berkas yang tersedia. Jadi berkas yang sudah dikumpulkan oleh bakal calon presiden oleh tim verifikasi harus benar-benar dicek satu persatu, di cross check dan diteliti kebenaran atau keabsahan dari keaslian dokumen yang sudah disetorkan. Jika apabila ada kesalahan-kesalahan, maka otomatis secara administrasi tidak terpenuhi dan bakal calon kandidat presiden tidak boleh lanjut. Jadi ini fungsi yang sangat krusial ya dari tim verifikasi atau verifikator data. Kemudian task yang kedua adalah menyusun laporan verifikasi masing-masing calon. Jadi misalnya nanti ada bakal calon A yang sudah mendaftar di list. Nah,
data syarat administrasi 1 terpenuhi, syarat administrasi 2 terpenuhi, syarat administrasi 3 terpenuhi. Nah, dia buat listnya seperti itu. Kemudian mungkin bakal calon kedua ada syarat administrasi 1, 2, 3, yang keempat tidak terpenuhi, maka dia buat list seperti itu. Dia mendata satu bakal calon dan juga list-list yang sudah terpenuhi, dan satu bakal calon yang mungkin dia juga buat list administrasinya dan menjelaskan di bagian-bagian mana saja bakal calon ini tidak bisa dianggap lolos secara administrasinya. Kemudian di sini untuk knowledge, untuk selanjutnya job spesifikasi dari tim verifikasi data. Jadi yang pertama ada knowledge, jadi pengetahuan yang harus dimiliki dari tim verifikasi data. Yang pertama, minimal telah menempuh pendidikan S1 dalam bidang akuntansi, karena akuntansi sangat familiar dengan perihal audit. Audit sangat keterkaitannya kuat dengan verifikator. Bisa dikatakan pekerjaannya hampir mirip-mirip. Jadi diutamakan orang yang memiliki pengetahuan cukup baik dalam bidang akuntansi, khususnya audit. Kemudian yang kedua, pernah bekerja di bidang audit. Nah, pernah bekerja di bidang audit minimal 2 tahun mungkin, agar memiliki pengalaman yang benar-benar cukup baik dengan audit. Kemudian di sini diharapkan pernah mengikuti kegiatan organisasi minimal 2 tahun. Karena kerja tim verifikator cukup berat, dia harus berkoordinasi dengan tim administrasi dan dia harus berkoordinasi dengan ketua. Jadi ada 2 arah di sana. Koordinasi yang dilakukan oleh tim verifikator. Kemudian skills yang harus dimiliki oleh tim verifikator itu sendiri adalah yang pertama harus dia harus familiar dengan aplikasi Word, Excel, dan juga input data. Kemudian di sini dia harus memiliki skills audit yang kuat, audit dan juga audit 11-12 dengan verifikasi. Dia harus mempunyai skills dalam bidang audit dan verifikasi yang cukup mumpuni. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang juru bicara, di mana juru bicara ini memiliki job deskripsi yaitu berupa responsibilities. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan kegiatan kepada pihak awak media. Kemudian di sini duties-nya adalah menjaga image panitia KPU atau panitia pelaksana kegiatan agar tetap baik di mata masyarakat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menyampaikan dan menjawab segala macam informasi yang dibutuhkan oleh awak media, dibutuhkan oleh pers saat konferensi pers, pertanyaan, berita simpang siur. Nah, kemudian di sini bertugas untuk memiliki duties untuk melindungi informasi rahasia dari KPU. Nah, harus menjaga informasi rahasia. Kemudian di sini maka tugas atau task itu adalah yang pertama berkoordinasi dengan ketua terkait informasi-informasi apa saja yang boleh dipaparkan ke awak media dan informasi-informasi mana saja yang tidak boleh diceritakan kepada awak media. Ini harus dipilah oleh juru bicara. Kemudian di sini melakukan kegiatan konferensi pers yang seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Kemudian melakukan klarifikasi apabila terdapat simpang siur, terdapat sesuatu kejadian yang simpang siur atau membuat kebingungan oleh di masyarakat. Jadi juru bicaranya bertugas untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Kemudian maka di sini job specification-nya, job spesifikasinya di sini untuk knowledge jadi minimal menempuh pendidikan S1 di semua bidang. Tapi di sini diutamakan orang yang masuk dalam yang tamatan berasal dari sastra dan juga bahasa. Kemudian memiliki pernah bekerja menjadi juru bicara minimal 1 tahun di perusahaan manapun boleh, atau instansi pemerintah lebih baik lagi. Kemudian di sini memiliki pengalaman yang tinggi tentang politik dan birokrasi. Nah, untuk skills yang perlu dimiliki oleh juru bicara sudah pasti yang pertama ada public speaking. Karena juru bicara harus pandai untuk berbicara di depan orang banyak, khususnya awak media nggak boleh grogi, karena kalau grogi tersalah ngomong dan segala macam. Jadi dia memang harus pandai di sana, pandai bermain kata kasar untuk membuat publik menjadi merasa nyaman mendengarkan informasi-informasi yang dia paparkan. Kemudian di sini lanjut lagi baik, jadi selanjutnya di job spesifikasi
Baik, selanjutnya di job spesifikasi juru bicara ini ada skills. Jadi skills yang harus dimiliki juru bicara yang pertama adalah bisa public speaking. Kemudian yang kedua, bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris untuk memudahkan komunikasi yang baik kepada awak media. Untuk abilities atau kemampuan yang dibawa oleh dasar dirinya, dibawa dari dirinya sejak lahir, gitu. Sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang juru bicara yaitu yang pertama, berwibawa namun tegas, di mana juru bicaranya harus memiliki kewibawaan dalam memberikan pernyataan. Jadi ketua KPU. Nah, selain itu juga juru bicara harus tegas agar informasi yang disampaikan dari dia itu tidak menjadi hal yang simpang siur atau gosip baru. Kemudian berwawasan luas ya, agar bisa memainkan kata-kata ya. Jadi harus wawasannya harus luas. Jadi agar menyampaikan informasi ke masyarakat itu menjadi lebih real rasanya, lebih realistik dan mudah dipahami, mudah dimengerti. Kemudian jujur dan dipercaya. Nah, seorang juru bicara harus tidak boleh sering berbohong, gitu. Harus dia dipercaya oleh publik. Dia kata-kata apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan dipercaya oleh publik. Kalau dia memang tidak punya sifat jujur dan sering berbohong dan segala macam, dia bukan orang yang dapat dipercaya, ya dia tidak akan bisa melaksanakan fungsi sebagai juru bicara dengan baik seperti itu. Oke, lanjut lagi. Udah mulai nih. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang dokter. Nah, di sini dokter ini responsibilitasnya adalah mendiagnosa kesehatan dari bakal calon presiden dan wakil presiden. Nah, di mana dutiesnya di sini adalah memeriksa bakal calon presiden dan wakil presiden, kemudian memvonis kesehatan bakal calon presiden dan wakil presiden. Nah, di sini untuk job spesifikasinya sudah pasti job knowledge minimal dia berpendidikan minimal dia itu sudah spesialis ya. Di kedokteran mungkin itu S2. Kemudian untuk skills ya, saya rasa skillsnya mahir menggunakan alat-alat medis, bisa menggunakan suntikan, bisa menggunakan stetoskop, bisa mungkin mengukur detak jantung pakai tangan aja mungkin. Tuh, itu skillsnya mampu menguasai alat medis sudah pasti. Dan untuk abilitiesnya ya, sebagai seorang dokter dia harus jujur dan berintegritas ya. Jadi di sini saya ulang, abilities yang dia harus punya harus jujur dan berintegritas supaya nanti bakal calon presiden itu benar-benar orang yang dipilih itu adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Begitu, dia harus yang jujur dan berintegritas, tidak boleh ada kong kali kong, karena dokter ini kan outsourcing. Baik, di sini kita membahas pekerjaan selanjutnya, yaitu nomor 8, suster. Dimana di sini responsibilities dari suster itu adalah memastikan tugas dokter berjalan dengan lancar. Ya, di sini sebagai kayak asistennya dokter lah. Kemudian di sini dutiesnya yang pertama, memastikan kebenaran dan ketepatan dalam memberikan sistematika dalam memberikan perawatan ya kepada calon presiden dan wakil presiden. Perawatan dalam artian misalnya kayak mau melaksanakan kegiatan tes kesehatan dan lain-lain itu kan ada mekanismenya, jadi itu harus dipastikan tepat. Kemudian duties yang kedua yaitu memastikan kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan perawat maupun kegiatan dokter yang sedang melakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Nah, jadi tasnya di sini untuk mewujudkan duties itu ada memelihara kebersihan ruangan cek kesehatan, kemudian memastikan menerima calon presiden dan wakil presiden untuk masuk ke ruangan ya, dia datang Pak, dia ngarah-ngarahin gitu. Kemudian memastikan kebersihan peralatan medis supaya nanti bakal calon presiden dan wakil presidennya tidak kena infeksi karena menggunakan alat-alat medis di sana. Kemudian juga membantu bakal calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan gerakan ketika diperiksa. Jadi seperti contohnya disuruh angkat tangan untuk diperiksa panasnya gitu, enggak disuruh buka mulut kayak gitu, atau enggak digapain matanya gitu. Misalnya suster yang membantu sebagai asisten dokter tinggal pasang stetoskop aja gitu. Jadi kemudian di sini juga melakukan pencatatan ya. Jadi kayak dokter misalnya
suhu panas 38 yang nyatet suster nanti. Kemudian membantu dokter dalam mengenakan alat kepada pasien gitu. Misalnya ada apa, suntik dan segala macam kan, alat-alat yang lain itu suster biasanya. Kemudian menyiapkan administrasi yang diperlukan sesudah bakal calon presiden dan wakil presiden melakukan pemeriksaan. Jadi dia mengurus administrasi kesehatannya, ponisnya itu dari dokter. Jadi job spesifikasinya untuk knowledge yang harus dimiliki di sini adalah minimal 1 tahun pendidikan dalam bidang keperawatan. Nah, habis itu pernah bekerja sebagai perawat minimal 2 tahun. Harus yang berpengalaman, karena ini bakal calon presiden dan wakil presiden. Acara elit bergengsi. Kemudian di sini skill yang harus dimiliki itu adalah calon kandidatnya harus setidaknya familiar dengan peralatan kesehatan, familiar dengan administrasi dari bidang kesehatan itu sendiri agar pekerjaan menjadi lebih lancar. Kemudian abilities yang harus dipunyai oleh perawatnya adalah memiliki mental yang kuat dan mampu berkomunikasi dengan baik. Mentalnya harus kuat dan dia harus pandai berkomunikasi dengan bakal calon presiden dan wakil presiden nanti untuk seperti ya bertanya-tanya terkait tentang kesehatan dan segala macam. Jadi komunikasi yang penting dan mental yang kuat. Baik, jadi selanjutnya nomor 9 yaitu ada tim pengawas. Jadi di sini tim pengawas ini memiliki responsibilities yaitu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang ada di sini. Biasanya kalau nggak salah Bawaslu sih tim pengawasnya. Jadi di sini dutiesnya adalah membuat laporan pengawasan kegiatan. Jadi dia ngawasin, setelah dia ngawasin dia buat laporan. Laporan itu disampaikan kepada publik. Panitia untuk dijadikan bahan pertimbangan evaluasi. Kemudian di sini juga untuk tas yang harus dilakukan oleh tim pengawas adalah ini kameramennya gombalin saya nih, bisa diem nih. Jadi tas yang harus dilakukan dari tim pengawas ini adalah cukup sederhana. Pertama, mengawasi kegiatan yang sedang berjalan. Dia lihat terus, selain mengawasi, dia juga harus memperhatikan segala kecurangan yang terjadi. Dikit ada curang, dicatat, dikit ada curang, dicatat, dikit ada duit tidak sesuai dengan anggaran, catat semuanya, catat, diawasi oleh dia. Kemudian dia harus membuat setelah semua itu dia awasi dan dia catat-catat, dia harus menyusun laporan. Nah, laporannya itu terdiri dari laporan kecurangan-kecurangan, laporan kejanggalan-kejanggalan kegiatan, atau bahkan kekurangan-kekurangan kegiatan yang sebenarnya dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Biar 10 menit aja lah. Lanjut lagi. Harusnya 1 menit. Baru 1 menit? Iya. Lanjut ke job spesifikasi. Jadi job spesifikasi yang dibutuhkan dari tim pengawas ini adalah pertama di knowledge-nya, pendidikannya. Minimal dia telah menempuh pendidikan S1 di bidang hukum atau tata negara supaya dia tahu seenggaknya birokrasi. Kemudian pernah bekerja menjadi tim pengawas juga minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun ya, supaya pengalamannya dalam mengawasi cukup tinggi karena ini event yang cukup besar gitu. Kemudian di sini pernah mengikuti kegiatan organisasi minimal berapa tahun ya? Minimal pernah mengikuti kegiatan organisasi, berperan aktif dalam organisasi minimal 2 tahun. Jadi di sini dia bisa mengetahui gimana sih kerja organisasi, gimana sih terutama behavioral organization, perilaku organisasi dari tiap-tiap orang. Jadi ngawasinnya bakal lebih cermat dan lebih detail. Nah di sini skills yang diperlukan dari tim pengawas ini cukup sepertinya saya rasa menguasai penggunaan teknologi ya. Karena untuk mengawasi ini tidak terlalu dibutuhkan skills yang terlalu penting. Saya rasa mampu menguasai teknologi, berwawasan luas dan juga menguasai berbagai macam bahasa. Itu adalah secara basic. Kemudian abilities-nya di sini artinya sesuatu yang dibuat dari sejak lahir gitu ya. Saya rasa
untuk menjadi tim pengawas ini haruslah dia bersifat jujur. Dia orangnya harus jujur, kemudian harus adil, dan yang paling penting harus netral, tidak memiliki rasa keberpihakan sedikit pun pada pihak-pihak tertentu. Jadi pengawasannya itu harus objektif. Dia harus orang yang bersifat objektif, bukan subjektif. Baik, kita itu untuk yang tim pengawas. Selanjutnya kita akan lanjut ke operator. Di sini operator itu memiliki kewajiban, yaitu memastikan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik pada saat kegiatan berlangsung. Dutisnya memastikan listrik dalam keadaan hidup. Kalau mati, ya caranya tidak jalan. kemudian memfungsikan ya berbagai peralatan sesuai fungsinya. Kalau mic biar bisa dipakai fungsinya sebagai pengeras suara dan speaker gitu. Ya sampai speaker jadi tempat duduk. Nah, dutisnya dia. Tasnya dia mengirim surat pemadaman listrik supaya listrik tidak dipadamkan waktu kegiatan berlangsung. Kemudian juga menyewa genset untuk berjaga-jaga. Jadi kalau misalnya listriknya mati, ada genset. Nah, acaranya tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya, masa di kantor KPU ada genset. Ya anggap aja nggak ada genset, dia harus nyari genset. Kemudian di sini menyediakan peralatan seperti speaker, mic, proyektor, laptop, rice bowl, apa namanya? Yang undi-undi itu. Rice bowl. Yang pakai undi-undi itu. Rice bowl kan? Gini Undi-undian tuh, iya, tahu. akuarium tuh. Tahu, tanya rice bowl. Tempat kocok undian. Nah, itu ini yang menyiapkan tim operator. Kemudian memasang dan men-setting alat agar semuanya sudah terkoneksi dan berada di tempatnya masing-masing. Speaker sudah dicolok-colok, kemudian proyektor nyala, laptop berfungsi dengan baik. PPT dari ketua KPU yang mau dipresentasi sudah siap semua. Intinya sarana dan prasarana. Tim operator yang bertugas menunjang itu semua. Jadi sini untuk job spesifikasinya cukup sederhana ya. Jadi untuk knowledge ya minimal telah menempuh pendidikan S1 dalam bidang elektro dan juga teknologi informasi. Karena biar bisa pakai laptop. Kemudian di sini setidaknya pernah bekerja minimal 1 tahun lah sebagai vendor event, pelaksana event itu, pembuat event. Setidaknya pernah bekerja 1 tahun sebagai pembuat event. Kemudian di sini skills, jadi harus bisa menguasai teknologi, kemudian memahami cara perbaikan alat-alat yang ada di sana. Jadi misalnya mic-nya error harus apa, dia udah tahu cara perbaikinya. Setidaknya tidak cara perbaikinya, tapi cara mengantisipasi permasalahan elektronik tersebut. Nah, lanjut ke job selanjutnya. Jadi di sini ada konsumsi. Nah, si konsumsi ya, teman-teman mahasiswa pasti tahu kerjaan si konsumsi apa. Menyediakan kebutuhan konsumsi, itu responsibilities-nya dalam job description. Kemudian di sini duties-nya menyediakan kebutuhan konsumsi bagi peserta, menyediakan kebutuhan konsumsi bagi undangan, dan menyediakan kebutuhan konsumsi untuk panitia, biar panitianya tidak pingsan waktu bertugas. Kemudian di sini tasnya ya, mensurvei dan membuat list dagang-dagang konsumsi ya, dagang jajo di mana, dagang nasi di mana, dagang jeruk, dagang air minum, mineral, gelas. Ini konsumsi punya tugas. Memberikan makanan di tempat yang sudah disurvei, bungkus-bungkus makanannya untuk disajikan nanti. Memastikan semua pihak mendapatkan makanan. Kalau nggak dapat makanan, rugi jadi si konsumsi nanti. Dan memberikan makanan kepada peserta undangan panitia. Ya sama ya. Oh ya, salah. Memastikan makanan tetap higienis. Kemudian untuk job spesifikasinya di sini ada knowledge, yaitu pengalaman berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi di sini minimal menempuh pendidikan SMA ya. Harus tinggi-tinggi untuk jadi si konsumsi ya. Harus tinggi-tinggi. Pernah bekerja di bidang serupa minimal 1 tahun. Ya. Skills yang harus dimiliki seenggaknya skills di bidang makanan ya, tata boga, food and beverage. Kemudian abilities yang harus dipunya, dia harus ramah-tamah ya, karena dia nganter-nganter makanannya dia juga yang ngasih, ini pak jajannya, ini pak konsumsinya juga, jadi harus ramah dan ramah. Walaupun capek tetap smile, semangat konsum. Kemudian harus sigap ya. Jadi kayak, wih ini belum dapat konsum, cepat-cepat ya, movementnya harus cepat, sigap dan cepat, fisik kuat.
dan juga mudah berkomunikasi. Supaya misalnya ntar ada calon, saya minta kopi ya, dikitin gulanya, dia bawainnya teh pucuk gitu misalnya. Kalau ini benar, dia bawainnya teh gitu. Orang mintanya A, dia bawainnya B. Gitu. Itu sih, itu sih konsumsi. Baik, jadi itulah dia analisa dari 11 jenis pekerjaan yang sudah saya butuhkan. Kemudian di luar itu semua sebenarnya ada persyaratan yang sebenarnya hampir di setiap pekerjaan itu udah pasti ada. Udah pasti membutuhkan syarat tersebut. Contohnya, kandidat haruslah sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang kedua, yang menempati posisi pekerjaan ini, karena ini pekerjaan di bawah pemerintahan, jadi wajib merupakan warga negara Indonesia. Di luar warga negara Indonesia itu tidak boleh. Yang boleh bekerja di sini adalah minimal berumur 19 tahun. Jadi 18 tahun ke bawah kan belum boleh, karena wajib pendidikan. 19 tahun ke atas. Kemudian tidak pernah melakukan tindakan narapidana. Tidak pernah. Anggaplah kasarnya dia tidak boleh habis di penjara, dia nggak boleh mencalonkan diri jadi bakal calon presiden. Itu peraturan yang di setiap posisi di calon presiden. Anggaplah misalnya dia pernah melakukan tindakan narapidana atau kejahatan-kejahatan lainnya. Anggaplah dia melakukan tindakan kriminal atau kejahatan-kejahatan lainnya, maka dia tidak boleh lagi menempati posisi bekerja sebagai tim seleksi dari bakal calon presiden menjadi calon presiden gitu. Jadi itu benar-benar nggak boleh. Dan jadi list-list tersebut ada di tiap-tiap detail pekerjaan, ada di semua pekerjaan dan itu sama. Jadi itulah analisis 11 pekerjaan. Baik, hello guys. Jadi di sini saya akan melanjutkan tugas yang saya dapat kemarin, di mana jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu meredesign proses yang ada dalam kegiatan ini. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui saja alur-alur bagaimana sih mekanisme penentuan kandidat sampai pada penetapan nomor calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. Nah, jadi di sini ada masa pendaftaran ya. Jadi masa pendaftaran itu dibuka pada tanggal 4 sampai 10 Agustus. Nah, jadi setelah tanggal 4 sampai 10 Agustus ini ada proses pendaftaran. Nanti akan ada pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan tanggal 5 sampai 13 Agustus. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, itu dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Itu pada tanggal 11 sampai dengan 14 Agustus. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan tertulis ini memberitahukan kepada peserta bakal calon presiden dan wakil presiden terkait administrasi apa saja dari mereka yang salah dan sekiranya perlu diperbaiki. Nah, jadi di sana nanti akan ada list nama-nama yang sudah lolos dan yang mengalami permasalahan. Nah, yang mengalami permasalahan ini masih diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan melengkapi syarat-syarat administrasi. Nah, itu dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus. Nah, sudah selesai tanggal 18 sampai 20 Agustus, nanti lanjut lagi setelah diberikan termin untuk memperbaiki syarat administrasinya, nanti akan dilakukan lagi penyerahan dan perbaikan administrasi. Jadi bakal calon presiden dan wakil presiden yang administrasinya itu salah, itu harus menyerahkan kembali, ya, melakukan penyerahan dan perbaikan administrasi. Itu dari tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus. Nah, setelah itu nanti akan ada ini kehalang screen record. Jadi di sini ada verifikasi. Nah, yang biru itu ada verifikasi peserta lagi. Jadi nanti sesudah nyerahin berkas administrasinya, nanti bakal ada verifikasi kembali. Apakah berkas yang disetorkan kembali itu sudah benar atau tidak. Kemudian di sini lanjut lagi, ada pemberitahuan tertulis atau verifikasi ulang ya. Setelah verifikasi ulang nanti apabila di pemberitahuan tertulis verifikasi ulang nanti akan diberitahu kembali
kandidat-kandidat mana yang syarat administrasinya kurang lengkap dan yang mana-mana saja yang apa namanya ibaratkan yang bermasalah, yang nggak match. Jadi di sini dikasih tahu kembali yang tidak match. Jadi lanjut lagi, di sini ada mekanisme selanjutnya di mana ada setelah tadi mengumpulkan revisi atau perbaikan itu ya, setelah mengumpulkan perbaikan itu, nanti akan ada lagi pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan tertulis lagi dikasih tahu kepada bakal calonnya di mana nanti di sini diberitahu bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi dia benar-benar dikasih kesempatan pertama, ya kan? Kesempatan pertama tidak masuk, dikasih kesempatan kedua. Nanti di kesempatan kedua ini syarat administrasinya memang tidak terpenuhi. Di termin kedua ini tidak terpenuhi. Maka bakal calon kandidat itu otomatis akan gugur atau tidak boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Nah di sini partai, ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Tribun News, jadi partai akan diberikan kesempatan untuk mengganti bakal calon tersebut, mencari bakal calon yang memenuhi syarat administrasi. Begitu yang saya tangkap ya dari info www.tribunnews.com/nasional tahun 2018 tentang tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, setelah nanti partai mengusulkan kembali ya bakal calon pasangannya, nanti di sini akan ada lagi verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif itu pada tanggal 11 sampai dengan 14 September pada tahun 2014 pada saat itu. Nah, setelah memverifikasi kelengkapan dan dokumen persyaratan ini, nanti akan ada pemberitahuan hasil lagi. Nah, jadi di sini nanti akan ada pemberitahuan hasil lagi itu pada tanggal 15 sampai 19 September. Nah, pemberitahuan hasil ini akan diberitahukan kepada masing-masing partai, beritahu pada masing-masing partai. Mungkin ada partai yang membatalkan untuk melanjutkan pencalonan dan lain sebagainya, masih bisa dilakukan pada tanggal 15 sampai 19 September pada saat pemberitahuan hasil verifikasi. Nah, setelah itu lanjut ke tanggal 20 September. Nah, ini bakal calon yang sudah mantap, terpilih, sudah lolos secara administrasinya, nanti akan ditetapkan dan diumumkan oleh pihak panitia atau di sini KPU kepada khalayak publik, pada umum. Jadi nanti akan diberitahukan kepada khalayak umum. Jadi setelah itu nanti akan ada penetapan nomor urut. Nah, setelah diumumkan ya tanggal 20 September kan diumumkan siapa-siapa aja sih yang lolos. Nah, ini ada A, B, C, D, E, 4 orang lolos. 4 orang ini lolos secara administrasi dan dari partai fix untuk mendukung 4 orang ini. 4 orang ini akan datang ke kantor KPU pada tanggal 21 September untuk melakukan penetapan nomor. Nah, nomor urut paslon presiden dan wakil presiden. Jadi di sini kayak ambil-ngambil gitu loh, ngocok undian gitu. Maju mereka ngambil bareng-bareng, seret, dibuka nomor berapakah mereka dapat gitu. Supaya adil. Supaya nggak ada istilah booking nomor lah, apalah. Jadi diambil bersamaan, terus dibuka bersamaan dan langsung lihat di sana berapa nomor mereka. Dari mana nomornya akan digunakan untuk rangkaian kegiatan pemilu. Nah, di sini saya merasa cukup merasa tidak kurang. Ini memang sangat efektif ya, tapi saya merasa adanya kekurangan efisiensi di mana di sini terlalu banyak, di mana KPU ini saya rasa terlalu banyak memberikan kesempatan kepada pihak partai atau di sini selaku peserta untuk mendaftarkan bakal calon yang mereka miliki sebagai mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan tembus sebagai calon presiden dan wakil presiden. Di sini bisa dilihat itu ada 2 kali ya. Jadi setelah pendaftaran pertama ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman diberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi. Setelah memperbaiki syarat administrasi, disetor lagi syarat administrasinya. Setelah itu lagi-lagi ada pengumuman. Nah, 3 kali ya, mohon maaf. Biar saya cek tanggal 15
15 pemberitahuan tertulis, pendaftaran tanggal 4 sampai 10. Nah, pemberitahuan tertulis tanggal 15. Ini udah 2 ya. Kalau teman-teman lihat slide saya ada yang awan nomor 1 dan awan nomor 4 ya. Itu udah ada 2. Kemudian nanti ada pemberitahuan lagi pada tanggal 15 sampai 19 September. Nah, di sini terjadi ketidakefektifan. Ya. Kelihatan nggak ini ya? Semoga kelihatan. Ini saya. Nah, ini pen. Wih, mantap juga pakai pen ya. Jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini kan si kandidat udah dikasih mendaftar. Ya. Ups ya. Gimana sih cara clear-nya? Nah, jadi di sini kan teman-teman lihat sendiri kan ya. Jadi kenapa nggak efisien? Di sini dia udah melakukan proses pendaftaran. Ya. Jadi KPU menerima. Setelah KPU menerima, dicek kesehatannya. Setelah dicek kesehatannya, diverifikasilah data-data itu. Nah, setelah diverifikasi data-data itu kan diberikan pemberitahuan ya di sini ya. Tanggal 15 sampai 17 Agustus ada pemberitahuan gitu. Setelah pemberitahuan, di sini lagi-lagi partai diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Setelah perbaikan, penyerahan lagi. Setelah penyerahan lagi, verifikasi lagi. Jadi ada 2 kali verifikasi teman-teman. Ya, verifikasi di sini dan juga di sini. Dan bahkan teman-teman ya, setelah verifikasi ini pun ya, setelah verifikasi ini pun ternyata di sini ada lagi teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi ternyata di sini ada lagi pemberitahuan. Setelah pemberitahuan ini, KPU memberikan kesempatan untuk partai untuk mengganti bakal calon kandidat yang mereka kirim. Gitu. Jadi misalnya si A, menurut pandangan saya berdasarkan analisa yang saya dapat di berita ya, karena saya nggak tahu mekanisme detailnya, sekali lagi mohon dikoreksi kepada teman-teman apabila alur yang saya dapatkan ini salah. Gitu. Karena data yang saya dapatkan hanya sebatas data dari portal media di Indonesia yaitu Tribun News, di mana linknya saya sudah cantumkan di kalang ya. Bisa dicari di www.tribunnews.com ya tentang mekanisme penentuan kandidat. Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan kembali di sini ternyata diusulkan kembali ada pengusulan bakal calon pasangan. Jadi prosesnya diulang lagi, tapi orang yang sudah tidak bisa lolos dari tahap seleksi administrasi sebelumnya itu tidak dia tidak boleh lagi mengusulkan di sini. Harus orang yang berbeda. Yang saya tangkap sih seperti itu ya. Oke, ada dua ini pengusulan bakal calon pasangan dari pihak partai. Kayak gitu. Nah, jadi di sini setelah itu nanti bakal ada verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administratif. Jadi di sini semua dokumen-dokumen itu kembali dicek. Kemudian nanti akan diberitahukan lagi hasilnya. Nah, di sini juga saya ada yang agak bingung ya, jika bakal calon kandidat baru ini, kira-kira kenapa di bagan tidak dicantumkan tes kesehatan? Nah, jadi saya asumsiin sebenarnya di sini juga ada tes kesehatan. Di tengah alur ini loh, di sini ada tes kesehatan dulu sebelum bisa sampai ke nomor 3. Jika bakal calonnya kandidat ini baru. Jadi 2 kali kerja menurut saya. Kemudian nanti akan ada pemberitahuan hasil dan penetapan pengumuman calon presiden dan wakil presiden, kemudian disusul dengan penetapan nomor urut paslon presiden dan wakil presiden. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika dari saya menyarankan ya apabila mungkin untuk desain proses ini bagus terjadi apabila kandidat yang mendaftar itu sedikit ya. Misalnya hanya yang terdaftar tuh hanya ada 2 calon kandidat presiden dan wakil presiden. Karena cuma ada 2 yang daftar, jadi wajar saja jika diberikan tengah waktu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan syarat administrasi dengan baik. Gitu. Karena mungkin yang daftar hanya 2. Tapi menurut saya apabila yang mendaftar itu
yang didaftarkan sebagai bakal calon kandidat presiden itu jumlahnya banyak, saya rasa ini akan menjadi tidak efisien. Efektif memang bisa, tapi tidak efisien. Saya ingin menyarankan apabila memang calon kandidat presiden itu yang mendaftar hanya 2 orang, dalam artian jumlahnya relatif kecil, mungkin 3 ke bawah, sehingga sangat berbahaya apabila 3 kandidat ini akan lepas atau gugur gitu ya. Karena nanti sedikit dong calonnya. Udah 3, hilang 2 lagi. Karena tidak lolos syarat administrasi. Apabila memang yang daftar itu sedikit ya, saya rasa ini adalah teknik yang tepat ya. Karena ini desain bisnis yang tepat karena dia memberikan tengah waktu ya. Jadi bakal calon datang, mengumpulkan berkasnya. Hai, saya mengumpulkan berkas. Setelah mengumpulkan berkasnya, dia akan diberitahu, berkasmu ada yang kurang pada tanggal sekian. Nanti ini akan ambil lagi, perbaiki, setor lagi. Kalau misalnya ternyata si orang ini ternyata memang tidak memenuhi syarat administrasi, panitia pun ngomong ke partai, partai, cari bakal calon yang lain, kita beri tengah waktu. Kemudian dibawakan bakal calon yang baru. Itu sangat bagus apabila memang sedikit ya peserta yang mendaftar. Tapi apabila yang mendaftar di atas 5 orang ya, 4 mungkin di atas 4 orang yang menurut saya itu relatif cukup banyak, menurut saya alur ini kurang efisien karena terjadinya ibaratkan ya pekerjaan yang double gitu. Ibaratkan cek kesehatan harus 2 kali. Apabila ada partai yang gagal mengusulkan bakal calon, kemudian dia mengusulkan bakal calon baru, kan 2 kali tes kesehatannya. Bakal calon yang sebelumnya dan bakal calon yang baru. Jadi kalau dari saya sendiri, saya mengusulkan untuk apabila pendaftar bakal calon presiden ini banyak ya, mungkin nanti masa pendaftaran seperti biasa, lanjut pada pemeriksaan kesehatan juga seperti biasa. Setelah pemeriksaan kesehatan nanti diverifikasi ya. Jadi di sini ada yang kurang di sini guys ya. Jadi sebenarnya saya salah. Jadi kalau dari saya ya pertama masa pendaftaran ya. Nanti kemudian masa pendaftaran kemudian disusul dengan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi nanti di sini di verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Nanti di tahap verifikasi dan kelengkapan kebenaran dokumen ini saya sarankan di sini langsung sekaligus dengan dengan pemberitahuan tertulis. Jadi ini dia jadi satu kesatuan. Nah, ini. Pemberitahuan tertulis dengan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Jadi supaya lebih efisien. Jadi diverifikasi ya langsung diberitahukan. Mungkin baik, jadi apabila yang mendaftar lebih dari 4 atau 5 orang, yang menurut saya itu sudah banyak ya bakal calonnya ya. Jadi menurut saya yang harus, kalau menurut saya pribadi, kegiatan yang harus pertama kali dilakukan itu adalah pemeriksaan kesehatan. Ya. Pemeriksaan kesehatan, bakal calon yang mengusung. Ya, jadi dicek dulu kesehatannya. Setelah dicek kesehatannya nanti akan ada masa pendaftaran. Ya, tanggal 4 sampai 10 Agustus nih. Tapi menurut saya langkah lebih baiknya apabila tanggal 4 sampai 10 Agustus ini digabung dengan ini. Ya. Jadi di sana ada pendaftaran dan langsung ada verifikasi dan kelengkapan kebenaran dokumen. Jadi termin kerjanya 1 hari. Jadi dia daftar tanggal 4, ke tanggal 5 diumumkan. Gitu. Jadi saya daftar tanggal 4. Kemudian langsung tanggal 4 itu juga diverifikasi kelengkapannya. H+1-nya, misalnya dia bakal tuh mendaftar tanggal 4. Nanti pemberitahuan tertulis ini tanggal 5. Gitu. Jadi 3 ini jadi 1, guys. Nah, dari saran dari saya, 3 ini jadi 1 proses. Supaya nggak double gitu. Jadi 1 proses. Setelah itu nanti setelah diumumkan di sini, bahkan ini juga bisa mengambil proses ini loh, nomor 5. Setelah diumumkan nanti, ya, misalnya dia mendaftar tanggal 4, diverifikasi tanggal 4 itu juga 1 hari selesai. Kemudian diumumkan besok.
besoknya dikasih tahu pemberitahuan tertulis. Atau bahkan sekarang zaman sudah canggih, zaman teknologi ya, tanggal 4 itu juga bisa langsung di email kan bahwa kandidat bakal calon itu lolos atau kandidat bakal calon tersebut tidak memenuhi kriteria, mohon perbaiki administrasinya. Bisa langsung di sini. Kan tanggal 4. Kemudian besoknya ya boleh ini. Besoknya baru bakal calon kandidat itu datang kembali ke loket untuk melakukan melakukan perbaikan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya rasa mohon maaf, saya coba hapus dulu. Jadi kalau dari saya itu 4 seini ya, proses ini ya. Nah, ini bisa di-press menjadi satu bagian gitu kalau dari saya. Jadi satu bagian. Nanti setelah proses ini ya baru nanti lanjut ke verifikasi. Itu verifikasi yang nomor 7 ini. Verifikasi hasil perbaikannya itu. Nah, artinya di sini bukan verifikasi nyocokin dokumen lagi, tapi untuk memilah apakah bakal calon kandidat ini bisa lolos atau tidak. Kalau yang saya lingkari ini kan, yang saya lingkari ini kan perbaikan gitu. Misal administrasinya ada yang salah namanya, salah ketik atau kurang KTP, kurang apa, kan itu bukan berarti dia tidak lolos kan. Bukan berarti dia tidak memenuhi syarat, tapi mungkin saja dia kurang atau kelupaan. Nah, di sini yang saya lingkari. Untuk verifikasi nomor 7 ini adalah memverif semua data yang sudah lengkap sekarang. Apakah dia bisa lolos dengan syarat administrasi seperti ini gitu misalnya. Kalau misalnya tidak bisa lolos, nah ini tanggal 1 ini diberitahukan. Oh, si ini tidak lolos gitu. Bakal calon ini tidak lolos. Bagaimana partai, apakah mau mengusulkan lagi atau tidak? Mengusulkan calon baru lagi atau tidak? Jadi kan lebih ngepres gitu kegiatannya, lebih efisien menurut saya. Apabila bakal calon kandidat yang mendaftar itu sangat banyak. Jadi di sana harus dipres. Jadi nanti kalau dari saya sendiri, aduh mohon maaf ini guys, muka saya menutupi. Coba saya setting ulang dulu guys ya. Tunggu sebentar ya guys. Halo guys, apakah sekarang terlihat? Kita coba dulu. Ya, kelihatan guys. Kelihatan guys. Nah, jadi di sini kalau dari saya sendiri ya melihat alur proses kerjanya kan. Jadi di sini kan KPU selaku ketua panitia di sini kan mengkoordinasikan semuanya kepada operator ya ini ya, kepada tugas keamanan, kepada konsumsi, kepada administrasi. Jadi kan dia koordinasi nih, memberitahukan semuanya ya kan. Dia memberitahukan kegiatan dan segala macam, bagaimana jalannya kegiatan, dia memimpin rapat koordinasi, rapat persiapan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, agar teman-teman bisa kebayang, di sini kan, di sini kan, yang garis-garis putus-putus nih guys, jadi garis-garis putus-putus kan artinya mereka berkoordinasi. Nah, kayak operator, garis putusnya harusnya operator berkoordinasi dia guys. Jadi operator nih apa sih yang dibutuhin petugas keamanan? Apakah HT atau senjata atau apa gitu? Apa sih yang perlu dikasih konsumsi? Apa sih yang diperlukan oleh CLO? Apa sih yang diperlukan oleh pendaftaran administrasi? Apa sih yang diperlukan oleh verifikator? Nah, seperti itu. Dan petugas keamanan juga sama. Dia akan berkoordinasi juga selain ini dengan ketua ya. Selain ketua kan perintah nih, hitam nggak putus-putus. Terus keamanan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya ya. Ke operator, ada yang perlu dijaga nggak di ruang operator, konsumsi, ada yang perlu dibantu angkat makanannya kah, ke LO, apakah ada masalah dan lain sebagainya di antara partai sana, ke admin, ya, bagaimana berkas-berkasnya itu diamankan dalam penyerahannya ya, supaya nggak ada yang maling atau merusak atau apa sebagai macam, dan bahkan verifikator juga. Sama juga untuk konsumsi ya, mungkin saya nggak akan jelaskan lagi juga untuk LO.
Teman-teman pasti sudah kebayang karena teman-teman semua cerdas. Tugas saya ini aja acak adul sepertinya, ada yang salah. Nah, ini administrasi dan verifikator juga berkoordinasi ya, di mana administrasi nanti akan memberikan laporannya dia, ya. Semua input data akan dibawa ke verifikator, dan verifikator di sini nanti akan, ini yang sistematika menurut pandangan saya ya, berdasarkan data-data yang saya dapat, belum tentu aslinya seperti bagan ini. Ini jelas-jelas agak sedikit ngaco sih, karena saya udah kehabisan akal. Jadi, untuk nanti data-data akan diverifikasi, ya di cross check lagi datanya benar nggak data yang dilampirkan, apa dokumennya palsu atau tidak gitu. Jadi pendaftaran administrasi akan melapor ke verifikator, akan memberikan laporan ke verifikator dan melaporkan bahwa dia sudah menyetor laporan tersebut ke verifikator kepada ketua. Di ketua mengetahui. Nanti verifikator di sini dia akan mengecek ya, mana yang lolos, mana yang tidak, dan letak-letak kesalahannya. Mungkin akte kelahirannya salah gitu misalnya. Si A ini akte kelahirannya salah gitu. Si B KTP-nya udah nggak berlaku gitu misalnya. Si C bukan warga WNI gitu. Nanti semua detail itu akan diberikan kepada ketua KPU. Ketua KPU udah ACC, nanti setelah di ACC maka direkap lagi oleh administrator. Direkap kemudian dibuat ke keputusannya gitu. Nah, di sini juru bicara ya dia nggak berkoordinasi dengan panitia lainnya, langsung straight kepada KPU, pada ketua di sini. Permasalahan-permasalahan apa data apapun itu langsung ketua kepada juru bicara. Jadi ketua mengatur apa yang boleh dikatakan juru bicara, poin-poin apa yang tidak boleh dikatakan juru bicara. Nah, untuk di sini dokter dan suster, mohon maaf ya teman-teman, seharusnya garisnya putus-putus ya. Tidak. Kalau ini garisnya lurus bener guys. Kalau dokter dan suster walaupun outsourcing tapi di bawah kendali KPU langsung. Yang harus putus-putus tuh ini Bawaslu. Karena dia tidak berada di bawah KPU. Ya, saya mohon maaf teman-teman. Jadi seharusnya ini putus-putus. Hanya koordinasi tapi Bawaslu ini tetap independen karena dia itu yang memantau jalannya kegiatan. Nah, ini desain awalnya ya. Nah, desain awalnya. Jadi di sini saya ingin mengusulkan di mana yang menurut saya seperti saran saya yang pertama itu membuat kerja tidak efektif karena verifikasi dan pendaftaran itu dipisah dipisah sistem kerjanya. Padahal saya merasa job desk-nya atau job description-nya itu tidak terlalu berbeda-beda jauh, guys. Jadi saya merasa akan lebih enaknya jika dua ini dijadikan satu. Nah, dua ini dijadikan satu dan berkoordinasi langsung kepada ketua panitianya atau di sini KPU. Jika emang tetap ingin dibuatkan ini, setidaknya kepala departemen atau kepala timnya itu tidak boleh berbeda. Cara dari saya agar lebih efisien. Mending dia buatkan mereka tuh diketuai dua bidang ini diketuai oleh satu divisi. Nah, kan enak. Jadi nggak saling lempar-lempar, ini lempar ke ketua, ini ngelapor bahwa ini sudah ngelapor ke verifikator lagi ngelempar ke ketua untuk di ACC. Setelah di ACC dia langsung lagi memberikan ke petugas pendaftaran. Nah, kan ribet. Jadi saran saya dijadikan satu aja. Kita coba hilangin lagi ya. Jadi saran saya ini dijadikan satu aja sih. Nah, ini. Jadikan satu kesatuan. Nanti bentuknya itu akan menjadi laporan final. Nah, laporan final. Sana ada namanya semua tertera, namanya lengkap, dan detail-detail kesalahannya. Gitu. Nanti langsung disetorkan kepada ketua KPU. Itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, itu saja sih saran yang dapat saya berikan untuk meredesain. Jadi di sini dua ini dileburkan ya. Nah, ini digabung menjadi satu. Jadi redesign dalam teori apa ya kemarin namanya? Re-engineering gitu kan, ada job enrichment, job enlargement, dan ada juga re-engineering. Re-engineering itu ya benar-benar mengubah keduanya ini menjadi satu gitu, di merge. Jadi bukannya pendaftaran administrasi yang melakukan perluasan tugas atau verifikator yang melakukan penambahan beban kerja, enlargement atau enrichment, tapi mereka berdua digabung jadi satu.
distrukturkan ulang seperti itu. Nah, itu sih yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Sekali lagi guys, materi ini adalah berdasarkan asumsi yang saya punya. Jadi ini bukan benar-benar hal yang real yang terjadi di panitia pemilihan bakal calon presiden sampai dengan pembagian nomor urut calon presiden dan wakil presiden. Karena jujur saja data yang saya dapatkan cukup susah ya, dan dengan waktu yang karena saya agak sedikit kurang pandai dalam berpikir, jadi beginilah yang dapat saya paparkan kurang lebihnya. Jadi apabila terdapat kata-kata yang salah, terdapat data-data yang salah, atau data-data yang tidak valid, teman-teman bisa langsung koreksi saya di kolom komentar. Saya akan sangat senang apabila saya tahu gimana sih sebenarnya struktur yang sebenarnya gitu. Bagaimana sih sebenarnya alur yang benar gitu. Bisa saja saya baca di portal media salah kan. Gitu. Jadi teman-teman bisa sharing di kolom komentar, atau bahkan jika ada yang punya ide yang lebih bagus lagi terkait struktur ini juga bisa gitu, atau mau bertanya soal ini materi Human Resource Management juga bisa di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, mungkin saya akan cari-cari dulu jawabannya. Nah, gitu. Mungkin sekian video yang dapat saya paparkan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oh ya, dan juga untuk teman-teman, jika ada adik-adik tingkat di ekonomi yang menonton video ini, asik. Kalau ada yang hobi meringkas materi ya, terutama yang kuliah di manajemen ya, ekonomi manajemen, yang suka meringkas materi, tolong komen di bawah ya. Saya membutuhkan rekan-rekan sekalian untuk dijadikan sebagai partner, membuat blogspot yang isinya rangkuman pelajaran manajemen. Asik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Santi, nggak mungkin, ini YouTube. Saya tutup dengan selamat sore. Ya what's up my friend, Sampai jumpa guys. Gimana cara matiin sini? Loh, kok mau?